Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Okay, I'm fine too. Thank you. Okay, today we learn about simple past tense. Ada yang di sini sudah belajar simple past tense sebelumnya? Bisa naikkan tangan. Oke, Budi, coba jelaskan apa yang dimaksud simple past tense. Ya, aku rasa itu belum tepat. Dan saat ini we learn together about the simple past tense. But before that, I want to check your absency with absent in my class or with sick in my class. Who is chairman in the class? Please give me your absence. Okay. Now we are moved to what is simple past tense? Simple past tense is a sentence used to express events that occurred in the past and have ended in the past. Unlike the past, events that occurred in the past but still happen in the present. Itu adalah simple past tense digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Kalimat dalam simple past tense itu ditandai dengan kata kerja kedua, yaitu verb to, yang ditunjukkan waktu lampau. Dan bisa dilihat anak-anak, ini rumusnya. Rumus simple past tense itu subject, verb to, and object. Ini kalau mau dibentuk ke kalimat positif. Terus kalau kalimat negatifnya itu subject, did, not, verb, want. Dan kalimat pertanyaannya itu did, subject, tambah verb one. Jadi bisa dilihat anak-anak. Any question so far? Yes, okay, thank you for your question. Oke, jadi kita akan baru ingin memasuki contoh. Nanti akan Ibu paparkan contoh-contoh dari kalimat simple past tense tersebut. Oke, bisa dilihat slide selanjutnya. For example, my mom and I went to the zoo yesterday. Saya dan ibu pergi ke kebun binatang kemarin. Dan I played football last week. Saya bermain bola minggu lalu. Arini did not attend my birthday party. Arini tidak menghadiri pesta ulang tahun saya. Last Monday, jadi itu Senin kemarin lampau, we didn't come to the opening ceremony. Senin kemarin kami tidak datang ke upacara pembukaan. Terus, did you go to the school yesterday? Jadi ini kalimat pertanyaannya. Did you go to the school yesterday? Apakah kamu pergi sekolah kemarin? Oke, selanjutnya itu ada did your dad give you money? Apakah ayahmu memberikan uang? Jadi bisa dilihat di samping ada simple past tense kata kerja kedua verb to yang hanya digunakan pada kalimat positif. Jika bentuk kalimatnya negatif dan pertanyaan, maka akan kembali ke kata kerja dasar pertama dengan menambahkan did sebelum kata kerja. Oke, any question so far? Oke, jadi kalau tidak ada kita lanjutkan
ke penggunaan tenses. Penggunaan tenses. Oke, kita akan. Jadi tadi kita belajar apa sih itu tenses? What is tense? Past tense. Jadi sekarang kita akan masuk ke penggunaannya, yaitu menjelaskan kejadian di masa lampau tapi dalam waktu yang pasti. Contohnya itu bisa dilihat di slide ini. I ate oatmeal this morning. Saya makan oatmeal tadi pagi. She met her mother last night. She met her mother last night, tadi malam. Dia bertemu ibunya tadi malam. My brother didn't answer my call that day. Jadi itu di kakak saya tidak menjawab telepon saya saat itu. Oke, ada contoh lain. Mungkin kamu, Irfan, mungkin bisa memberikan contoh yang lain. You read book yesterday. Okay, yeah, thank you for your response. Fine. Okay, the next slide is menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai saat itu juga. Oke, seperti contoh di atas ini bisa dilihat itu I went to the beach every morning when I was in Bali. Jadi dia itu pergi ke pantai setiap pagi tapi ketika dia di Bali. Jadi ini menjelaskan kejadian di masa lampau dan telah selesai. Seperti contoh tadi ini, I went to the beach every morning when I was in Bali. Dia pergi ke pantai setiap pagi ketika dia di Bali. Oke, contoh kedua itu, my mom visits me every year until I graduate. Jadi itu ibu saya mengunjungi saya setiap tahun hingga saya lulus. Jadi ini ibunya mengunjungi dia setiap tahun sehingga dia lulus dari universitas atau apa, terserah ya. Kemudian itu contoh yang ketiga itu I often brought my lunch to school when I was in junior high school. Jadi saya sering membawa bekal makan siang itu ke sekolah. Okay, the next slide is menjelaskan perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau. Seperti contoh di atas bisa dilihat, I was happy to see my mom. Dia merasa senang saat bertemu dengan ibunya. Jadi dia merasakan senang saat setelah bertemu dengan ibunya. Jadi entah kapan dia bertemu dengan ibunya, dia merasa senang. She was so sad because her kitten is gone. Dia sangat sedih karena kucingnya hilang. Jadi di sini itu perasaan atau emosi yang terjadi di masa lampau itu seperti so sad. Ada kata so sad, dia sedih karena kucingnya hilang, because her kitten is gone. Okay, the next material is menjelaskan kejadian yang menjadi kebiasaan pada masa lampau, namun itu sudah tidak dilakukan. Kata kerja yang digunakan itu adalah used to. She used to feed stray cats, but not anymore since she died. Dia bisa memberikan makanan pada kucing liar, namun tidak bisa lagi sejak ia
meninggal. Ini kebiasaannya ini, si dia ini memberikan makanan pada kucing-kucing yang tergeletak di jalanan. Tapi sejak ia meninggal, dia tidak bisa lagi memberi makan kucing-kucing liar ini. Contoh kedua itu, he used to love me but not anymore. Dia dulu mencintai saya namun sekarang tidak lagi. Jadi contoh yang ketiga itu bisa dibaca bersamaan. Repeat after me. I used to ride bicycle to go to school, but now my father give me a ride. Okay, thank you. Jadi the meaning is, saya terbiasa menaiki sepeda untuk pergi sekolah, go to school, but tetapi sekarang ayah saya memberikan tumpangan. Jadi dia biasa itu menaiki sepeda pergi sekolah, tapi karena ayahnya memberikan dia tumpangan, jadi dia tidak memakai sepeda lagi pergi sekolah. Okay, the next is time to homework. I give you homework. Dan di kumpul minggu depan itu rangkuman penjelasan mengenai materi tadi, dan cari masing-masing contoh minimal 5. Dan tidak boleh ada yang sama dengan contoh ibu tadi. Okay, I think just it. Thank you for your attention. See you the next meetings. Don't forget your homework and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.